Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran fikih pada hari ini. Pertemuan kedua, kita akan membahas materi pertama dalam semester ini tentang jinayah dan hikmahnya. Sebelumnya, anak-anakku pasti merasa bingung apa yang dimaksud dengan jinayah. Jinayah adalah bagian dari jarimah. Jarimah dalam hukum Islam diartikan sebagai berbagai tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan atau ketentuan hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Jarimah memiliki makna yang sepadan dengan istilah tindak pidana dalam hukum positif di negara kita, yaitu berbagai perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang. Nah, dalam fikih, jarimah terdiri dari dua pembahasan. Ada yang disebut jinayah dan ada yang disebut hudud. Jinayah adalah pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi yang diberikan. Sedangkan hudud adalah pembahasan mengenai tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, mencakup zina, qazaf, mencuri, merampok, merompak dan sebagainya, disertai dengan sanksi yang diberikan. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, anak-anak silahkan melihat gambar yang ada pada video kita kali ini. Peristiwa apa yang dimaksud pada kedua gambar tersebut? Nah, kedua gambar tersebut merupakan ilustrasi yang menggambarkan tentang peristiwa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah, secara garis besar, materi jinayah dan hikmahnya ini kita akan membahas 3 persoalan pokok. Pertama mengenai pembunuhan, kedua mengenai penganiayaan, dan ketiga mengenai sanksi atau hukumannya yang meliputi qisas, diyat, dan kafarah. Apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Kita mempelajari materi ini memiliki 4 tujuan dasar agar anak-anakku dapat menjelaskan pengertian jinayah, hukuman bagi pelaku jinayah, hikmah pelarangan dan pemberian hukuman bagi pelaku jinayah, dan contoh tindakan yang termasuk jinayah. Hal ini penting diketahui agar anak-anakku dapat menjaga perbuatan, bersikap hati-hati dan waspada sehingga tidak melanggar ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pembahasan pertama tentang jinayah akan kita lakukan dengan membahas masalah pembunuhan. Kita sering mendengar istilah pembunuhan. Bahkan mungkin kerap terjadi di lingkungan kita atau sekedar kita menonton berita lewat televisi, media massa, sosial media, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan membunuh? Pembunuhan secara bahasa berarti menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah yang disebut pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Baik itu dilakukan secara sengaja, seperti disengaja, tidak disengaja dengan menggunakan alat yang mematikan maupun dengan tidak menggunakan alat yang mematikan. Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya haram sebab darah dan nyawa atas setiap jiwa yang hidup adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Dalam ayat ini Allah mengharamkan kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepadanya untuk melakukan pembunuhan atau mengambil jiwa seseorang. Allah tegaskan larangan itu dengan menggunakan kata la pada lafaz wala taqtulun nafsa yang artinya janganlah. Kata la pada ayat ini mengindikasikan bahwa membunuh itu hukumnya haram. Karena dalam kaidah fikih disebutkan asal dari sebuah larangan adalah haram. Nah, dalam kelanjutan ayat Allah menjelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Artinya, ada alasan atau sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu membunuh. Sebab-sebab tersebut terdiri dari 3 sebab. Pertama, orang yang berzina padahal dia telah menikah atau memiliki pasangan. Jika dia terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan perzinahan, maka dalam Islam dia boleh dibunuh. Kedua, orang yang melakukan pembunuhan secara disengaja. Yang ketiga, orang murtad yang keluar dari Islam dan mengkhianati jamaahnya. Kalau seseorang melakukan satu dari 3 sebab ini dalam Islam, maka darahnya boleh halal untuk dibunuh. Akan tetapi, jika seseorang itu tidak melakukan satu dari 3 perbuatan ini, maka dia termasuk orang yang terpelihara darahnya. Artinya haram dibunuh. Bukan saja orang muslim, tetapi tentunya larangan membunuh ini juga melarang kita untuk membunuh orang-orang kafir atau orang-orang selain orang Islam non-muslim, kecuali orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, selanjutnya larangan membunuh juga dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan, barang siapa yang membunuh jiwa seseorang bukan karena orang tersebut membunuh atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara jiwa seorang muslim, maka ia seperti memelihara jiwa manusia seluruhnya. Ayat ini memberikan penggambaran dan isyarat kepada kita tentang pentingnya menjaga kehidupan orang lain. Allah mengumpamakan seseorang yang membunuh orang lain bukan karena dia membunuh atau bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang membunuhnya itu seperti sudah membunuh manusia seluruhnya. Dan jika kita memelihara hidup orang lain, membantu, menyantuni orang miskin, memberi makan orang fakir, dan sebagainya, maka kita diumpamakan Allah telah menyelamatkan hidup manusia seluruhnya. Kenapa demikian? Karena dengan membunuh satu orang jiwa manusia, maka sesungguhnya kita telah memutus mata rantai generasi yang akan lahir atau keturunan yang akan lahir dari orang tersebut. Sebaliknya, dengan memelihara jiwa satu orang manusia, maka kita telah memelihara jiwa manusia-manusia atau generasi keturunan yang akan lahir dari orang tersebut. Itulah esensinya kenapa Islam begitu melarang perbuatan membunuh. Nah, selanjutnya anak-anakku harus tahu, perbuatan membunuh dalam Islam itu bisa dikategorikan ke dalam 3 macam pembunuhan, yaitu
pembunuhan secara sengaja atau yang biasa disebut qatlul amdi, pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pertama, pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja itu adalah perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan memiliki niat. Niat itu bisa diketahui dari rencana yang dibuatnya atau yang disiapkannya. Kedua, kesengajaan itu bisa dilihat dari indikasi adanya menggunakan alat yang mematikan atau alat yang dipastikan bisa menghilangkan nyawa. Pisau, pistol, benda-benda keras, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, memiliki sasaran yang jelas. Kedua, pembunuhan seperti disengaja. Nah, berbeda dengan pembunuhan sengaja, kalau pembunuhan seperti disengaja ini, seseorang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian terhadap orang lain, tetapi perbuatan itu dilakukan bukan dengan niat untuk membunuh, serta tidak menggunakan alat yang bisa untuk mematikan. Misalnya, ketika kita sedang bermain dengan teman, lalu kita hendak memanggil teman tersebut dengan melemparkan sebuah batu kecil ke arahnya. Tujuan kita melempar itu sebagai bentuk tanda atau kode bahwa kita sedang memanggilnya. Ketika batu itu mengenai teman kita, ternyata menyebabkan dia meninggal dunia. Kita disebut dalam Islam melakukan perbuatan membunuh seperti disengaja. Karena sebab dia meninggal adalah karena adanya perbuatan yang kita lakukan secara sengaja, walaupun perbuatan itu sejatinya tidak dengan niat untuk membunuh dan tidak menggunakan alat yang bisa untuk mematikan. Yang ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak disengaja atau pembunuhan tersalah, yang dalam istilah fikih menyebutnya sebagai qatlul khata', yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi menyebabkan kematian seseorang, atau perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Misalnya, seorang pemburu yang berburu di tengah hutan. Ketika hendak membidik hewan buruan, tanpa diketahuinya bahwa di tengah hutan tersebut ada orang lain di dalam hutan itu pada waktu yang bersamaan. Ketika bidikannya kemudian ditembakkan ke arah binatang itu, peluru yang dilemparkan itu tidak mengenai binatang tersebut, tetapi malah menyasar dan mengenai seseorang lain yang berada di tengah hutan tersebut. Dalam Islam, peristiwa semacam ini disebut pembunuhan tidak disengaja. Nah, lalu bagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan? Dalam Islam, setiap perbuatan pembunuhan, baik itu dilakukan secara sengaja, seperti disengaja, maupun tidak disengaja, tetap memiliki hukuman. Bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, hukuman dalam Islam adalah dengan memberikan hukuman qisas. Apa itu qisas? Qisas adalah pemberian hukuman yang sama dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Jika si A membunuh si B dengan cara menikamnya dengan sebilah pisau dapur dari rusuk sebelah kiri, maka hukum qisas berlaku bagi pelaku pembunuhan tersebut. Dia dibunuh dengan cara yang sama, dari arah yang sama, dengan menggunakan alat yang sama. Itulah yang disebut sebagai qisas. Lalu ada hukuman diat. Diat ini membayar denda. Bisa berupa denda berat, bisa juga berupa denda ringan. Diat dibayarkan oleh siapa? Oleh tiga kategori pembunuh. Pertama, pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Jika pelaku pembunuhan secara sengaja telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, maka hukuman qisas tidak berlaku, tetapi pelaku harus membayar denda atau membayar diat.
Kedua, pelaku pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga, pelaku pembunuhan tidak disengaja. Pembahasan lebih lanjut tentang diyat yang terbagi menjadi denda berat atau mughalazah dan denda ringan atau mukhaffafah akan kita bahas pada pembahasan tersendiri secara lebih jelas dan lebih runtun. Nah, adanya hukuman dalam Islam dengan tegas kepada pelaku pembunuhan baik sengaja, tidak disengaja maupun seperti disengaja memberikan gambaran kepada kita betapa Islam sangat menghargai hak asasi manusia, hak hidup orang lain. Oleh karena itu, setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan niat atau tidak dengan niat, menggunakan alat atau tidak menggunakan alat, tetap memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Itulah yang memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap perbuatan dan tindakan kita harus disertai dengan kewaspadaan atau kehati-hatian, sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain di sekeliling kita. Selanjutnya, mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan sedikit tugas uraian kepada anak-anakku sekalian tentang pendapat kalian bagaimana pemberian sanksi bagi pelaku pembunuhan yang diterapkan di Indonesia bandingkan dengan hukuman yang diberikan dalam Islam. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat bekerja dan selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menjaga sikap dan perbuatan kita sehingga tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.